Mitosnya zaman dulu itu disebutkan warna merah itu darah. Iya. Itu apakah mitos atau memang seperti apa kisahnya, Pak? Kami jujur, kalau mereka anggap kain geringsing itu di Jepang sudah tidak ada yang memelihara, mereka lebih baik mengembalikan ke kami ke sini. Ketika ada upacara, kami memang tidak boleh meniadakan upacara dalam 1 bulan. Kalau kita memang tidak meniadakan upacara, kami harus meniadakan 1 tahun. Selamat sore Tribuners dan netizen Tribun Bali. Kali ini saya sudah bersama seorang tokoh dari Desa Tenganan dan juga seorang perajin dari kain geringsing yang sangat luar biasa dan terkenal di Indonesia bahkan di mancanegara. Tiada lain adalah I Putu Suarjana sebagai Tamping Takon atau Klian Desa dari Tenganan. Swastiastu Pak Putu, Punapi Gatra. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini dalam rangkaian ulang tahun ke-8 Tribun Bali, kami ingin menanyakan sedikit. Artinya kain geringsing kan adalah salah satu ikon dari Bali ya, yang sangat terkenal di Indonesia bahkan di dunia. Mungkin Pak Putu sebagai tokoh adat di Desa Tenganan bisa menjelaskan sebenarnya sekilas seperti apa kisah dari kain geringsing nih Kak? Silakan. Baik, terima kasih Ibu, Om Swastiastu. Terkait dengan apa yang disebut kain geringsing dan mungkin ada nilai filosofinya. Kenapa kain geringsing itu dianggap sebagai ikon oleh masyarakat luar, termasuk juga bagi masyarakat kami di sini? Karena kain geringsing itu adalah salah satu kain yang dipakai untuk sarana upacara di desa kami. Nah, terkait dengan kekhususannya, kain geringsing itu dianggap spesial oleh orang luar, termasuk masyarakat kami di sini, itu tidak terlepas daripada teknik pembuatannya. Sehingga kain geringsing itu kalau bahasa kerennya kan double ikat. Ikat ganda. Nah, di mana ikat ganda ini terjadi antara pakan dan lungsi itu dimotif sebelum ditenun. Nah, sehingga pada saat penununan itu ada tingkat kesulitan yang lebih daripada kain-kain yang lain. Kain biasanya. Kain biasa. Karena pakan dengan lungsi ini dia akan dipertemukan motif yang sudah dibawa daripada saat proses itu. Dan proses tenun kain geringsing ini memang memakan waktu cukup lama karena kita dari sisi pewarnaan kita memakai warna alam, di mana warna alamnya itu adalah kalau warna merahnya itu dari kulit akar mengkudu, kalau kuningnya dari minyak kemiri, dan hitamnya itu merupakan kombinasi warna biru dengan warna merah, di mana warna birunya itu berasal dari daun taum. Daun taum itu kalau bahasa Latinnya katanya ini namanya indigo vera. Indigo vera. Itu, ya, itu bentuknya jenisnya kain. Nah, ini yang membuat kain geringsing itu mempunyai nilai lebih daripada kain geringsingan. Itu tidak terlepas dari tingkat kesulitan dalam suatu proses. Karena ketika kita memakai warna alam itu sudah barang tentu memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga ada di dalam proses pembuatan kain geringsing itu minimal memakan waktu 2 tahun. Untuk satu kainnya? Untuk satu proses, bukan untuk 1 tahun, satu proses. Kenapa kami katakan proses? Di dalam pembuatan kain geringsing itu satu proses itu kalau yang kecil maksimal dalam satu ikatan 6 pieces. Kalau yang besar untuk untuk membuat hasil itu lebih maksimal atau lebih bagus itu maksimal 5 pieces. 5 pieces kain nggak Bang? 5 pieces kain dalam satu proses. Nah, itu sekilas terkait dengan prosesnya, Bu. Satu proses itu berapa tahun tadi, Pak? Tergantung, kalau yang kecil kurang lebih 2-3 tahun. Kalau yang lebih besar dan yang paling besar, nah itu menurut pengalaman saya sebagai
produksi itu 7 tahun sampai 9 tahun, bahkan semakin lama akan semakin bagus. Itu yang membuat kain geringsing menjadi juga harganya lebih mahal karena prosesnya lama, dan bahannya alami. Kita kan di dalam proses, ketika kita mempergunakan alam, itu kita tidak bisa cepat kayak kita memakai kimia gitu. Karena mencari lagi, mencari materialnya juga, pemilahan material juga, prosesnya gitu. Kalau tahapan demi tahapan itu saya kira tidak terlalu lama, cuman di pewarnaan yang paling lama. Karena harus merendam ya Pak? Harus merendam. Kita jemur tapi tidak secara langsung kena sinar. Kita kibas-kibas lah dengan angin dan diangkat lagi. Diangkat lagi. Kalau memang itu belum pas warna atau warnanya belum sesuai dengan harapan, kita kembali celup lagi. Ini loh yang membuat proses ini panjang. Makanya di dalam proses pembuatan kain geringsing ini kita harus sabar. Sabar dan sabar. Banyak filosofinya di sana. Nah, terkait juga nilai filosofinya, karena di sini di dalam proses pembuatan geringsing ada juga batasan-batasan yang harus dilakukan oleh pembuat. Salah satu contoh, ketika si pembuat, khususnya yang wanita, ketika mereka mengalami menstruasi, mereka tidak berani mengambil proses ini. Karena kalau kami di Tenganan khususnya, ketika yang cewek itu lagi menstruasi itu mereka dianggap lagi sebel lah. Lagi cuntake. Iya, lagi cuntake lah. Sehingga ketika kita melakukan suatu kegiatan, makanya kita harus bersih lah minimal. Apalagi kain geringsing kan juga dipakai di ritual suci, Bang. Betul, seperti itu. Nah, sehingga proses ini yang juga membuat proses ini bikin lama kan gitu. Karena yang mayoritas yang membuat proses ini adalah perempuan. Nah, tetapi dalam kondisi seperti ini, karena kita sebagai masyarakat adat Tenganan Pegeringsingan ingin melestarikan proses pembuatan geringsing, tidak sedikit juga yang laki ikut berperan. Karena membantu, Bang. Membantu di dalam proses pembuatan. Seperti saya, dalam proses penenunan saya bisa bantu istri untuk pengikatan. Gitu. Pak, arti kata geringsing ini kan apa sebenarnya, Pak? Menurut kami sebagai masyarakat adat Tenganan, arti nama geringsing itu kan, geringsing itu terdiri dari dua kata, gering dan sing. Gering itu sakit, sing itu tidak. Berarti tidak sakit gitu. Tidak sakit, intinya kan tidak sakit. Harapan kebaikan. Harapan untuk tidak sakit. Tetapi dalam hal ini untuk memaknai kain geringsing itu tidak semata-mata untuk siapa yang memakai itu tidak sakit. Tetapi apa yang terkandung di dalam kain geringsing itu, itulah yang kami harapkan kepada generasi muda kami. Salah satu contoh, kain geringsing itu terdiri dari 3 warna. Warna merah, warna putih atau kuning, warna hitam. Kalau kita kaitkan dengan manifestasi Tuhan, itu ada Brahma, ada Wisnu, ada Siwa. Trimurti. Nah, Trimurti. Kalau kita manifestasikan juga dalam wujudnya, ada air, ada api, ada angin. Nah, ketika kita dalam diri sendiri mampu menyeimbangkan air, api, angin itu, kita yakin kita akan sehat. Nah, itu yang salah satu yang terkandung di dalam arti kain geringsing itu sendiri. Nah, sehingga ketika sebagai masyarakat itu harus mampu untuk mengendalikan dan menjaga keseimbangan itu terjadi. Seberapa besar kita perlu air, seberapa besar kita perlu angin, itulah yang dimaksud di dalam kain geringsing itu sendiri. Sehingga kain geringsing itu salah satu media pembelajaran atau media introspeksi masyarakat kami sendiri. Sehingga mereka harus selalu ingat dengan apa yang mereka harus lakukan. Itu. Berarti memang itu makanya warnanya tidak terlalu banyak, Bang. Tidak terlalu banyak, betul. Karena dengan 3 unsur itu, warna apapun akan muncul. Kan gitu. Betul. Merah, hitam. Kalau merah dicampur dengan ini jadi seperti ini. Kalau ini, dan itu kita juga kompensasikan dengan yang namanya alam kan. Air itu bisa menumbuhkan segala sesuatu di bumi ini, dan bahkan api itu membuat segala sesuatu itu bisa tumbuh, kan itu. Angin itu bisa menggerakkan semua apa yang ada di alam ini. Berarti filosofinya itu luar biasa. Filosofinya seperti itu, gitu loh. Tidak semata-mata nanti masyarakat mendengarkan berbondong-bondong datang ke sini beli geringsing untuk tidak sakit. Jadi jangan diartikan demikian. Jangan diartikan seperti itu. Tapi saya kira itulah yang menjadi tujuan daripada
kain geringsing itu salah satu media pembelajaran. Untuk simbol-simbol di kain geringsing itu seperti tadi ada cakra, ada kebo dan wayang itu ada maknanya nggak nih Kak Pak? Ada. Kalau salah satu contoh dari 28 motif yang kami miliki, itu namanya lubeng. Lubeng itu adalah motif yang mengedepankan konsep desa kami. Di dalam konsep lubeng itu, karena konsep desa kami di sini khususnya dari 917,200 hektar, 8%-nya itu pemukiman. Sehingga dalam motif lubeng itu, di dalam motif itu ada pemukiman. Nah, konsep pemukiman kami di sini adalah benteng. Jaga satru. Dulu masyarakat luar masuk ke pemukiman Tenganan, di sana udah ada 4 pintu masuk. Lewat utara 1, selatan 1, timur 1, barat 1, yang ini namanya lawangan. Sehingga masyarakat kami di sini gampang memproteksi kondisi masyarakatnya. Gitu. Makanya di sini ada lawangan kaje, ada lawangan kelot, lawangan kangin, lawangan kau, gitulah. Itu salah satu motif yang lubeng kan istilahnya gini. Dan motif lubeng itu di sisi ada kalajengking kan, skorpion kan. Karena itu kenapa digunakan kalajengking? Karena sifat daripada kalajengking itu yang diutamakan. Kalajengking ketika tidak diganggu, mereka tidak akan mengganggu. Salah satu contoh kembali, mohon maaf, kita contohkan seperti anjing. Kalau anjing tidak kita ganggu, dia akan gonggong. Kalau jengking kan ya, kalau nggak diganggu diam aja. Silent lah dia. Tapi kalau diganggu, tapi dia udah siaga kan, begitu ganggu tak langsung gitu. Itu dari sifatnya gitu. Bukan kalau jengking itu istimewa, tapi dari sifatnya yang diambil. Gitu. Nikah untuk yang tadi, terus yang kan ada motif ada wayang. Namanya motif cemplong, ada namanya, kalau motif wayang itu jelas motif yang ada di dalamnya wayang. Itu nilai, dan nilai wayang itu karena di sana ada beberapa unsur, itu jelas akan lebih besar lah kalau motif. Kalau untuk motif yang digunakan upacara, motif napi mantan Pak? Kalau motif upacara memang tidak ada khusus spesifik, itu tetapi ukuran yang paling penting. Oh gitu. Ya, salah satu contoh tadi saya sampaikan, katakan pada saat bulan pertama Sasekase ada namanya nyandang kebo gitu. Berarti dia wajib pakai geringsing wayang. Kebonya itu. Karena dalam proses siklus itu dalam 1 minggu itu ada hari khusus yang memang hari yang paling besarnya lah. Puncaknya, puncak upacara itulah dia harus pakai gitu. Salah satu kalau boleh saya bandingkan dalam pemerintahan, kan hari Senin pakai uniform yang ini. Sekarang di Bali hari Kamis mau entah itu purnama atau tidak harus pakai nadat. Berarti itu untuk ritualnya juga seperti itu ya? Ritualnya juga sama seperti itu. Artinya seperti saya katakan di awal, kapan kita harus pakai geringsing, kapan kita tidak pakai geringsing, kapan geringsing ini dipakai, itu ada waktunya. Ada waktunya nih. Pak, terkait dengan era modernisasi sekarang ini, apakah anak-anak di sini sudah juga bisa menenun atau memang mulai jarang, Pak? Terkait dengan era modernisasi, ya memang betul seperti itu adanya. Tetapi bagi kami di Tenganan Pegeringsingan, dalam hal ini juga tidak terlalu berpengaruh terhadap keinginan masyarakat kami, khususnya anak-anak, untuk membuat proses kain geringsing ini. Karena mereka sudah terbiasa melihat proses ini, dan bahkan kami yakin dan seyakin-yakinnya geringsing itu tidak akan pernah punah di Tenganan. Saya yakin. Karena apa? Karena pembuatan geringsing itu tidak semata-mata dari sisi finansialnya. Karena masyarakat kami wajib memiliki kain geringsing dan wajib memakai kain geringsing. Itu yang membuat tidak semata-mata itu fashion, tidak gengsi dan lain sebagainya. Wajib. Kapan kami harus pakai kain geringsing, kapan kami tidak boleh pakai geringsing, itu ada waktunya. Boleh dijelasin nggak Pak, kapan waktu yang harus pakai dan kapan yang enggak? Kapan kita harus pakai geringsing, kapan tidak boleh pakai kain geringsing, kan salah satu contoh saya dalam hari ini, saya lagi ada upacara, tetapi tidak harus memakai kain geringsing. Karena kan dari sisi etika berpakaian itu ada tingkatan. Kapan ibu harus nyentrik, kapan ibu itu casual, santai, kapan ibu harus itu formal dan tidak formal, itu ada waktunya. Kalau di sini kain geringsing itu dipakai ketika upacara adat aja? Ketika ada upacara, gitu. Dan upacaranya itu upacara tertentu. Napi ini Pak? Nah, upacara tertentu dalam artian kalau dalam
upacara rejang contohnya. Pada saat upacara rejang itu ada istilah pakaian nyandang kebo. Pada saat itu wajib masyarakat kami, remaja putri kami mempergunakan geringsing. Sebelum itu mereka boleh pakai yang namanya rangrang, yang lainnya sutra, itu boleh. Sehingga dalam pemakaian geringsing, menurut nilai filosofinya itu ada waktu-waktu tertentu, gitu loh. Itu untuk apa istilahnya proses sakralisasinya juga iya, termasuk sakralisasinya. Sehingga yang kedua, dalam pemakaian kain geringsing itu memang ada beberapa macam kain geringsing. Satu namanya sananempeng, kedua namanya anteng, ketiga namanya selendang, keempat namanya saput. Dan satu sama lain ini tidak boleh dipergunakan dalam tempat yang berbeda. Salah satu contoh yang secara nasional, secara umum, ketika yang namanya udeng itu tempatnya kan di kepala. Jangan pernah naruh udeng itu ada di belakang, gitu loh. Jangan pernah menaruh topi itu di belakang. Jangan pernah naruh sunglasses itu di belakang. Sunglasses itu kan di mata, gitu loh. Di depan. Jadi nggak nyambung, Pak, ya? Ya. Sehingga dengan modernisasi seperti sekarang, kadang-kadang orang memakai sesuatu itu kadang-kadang dia lebih dominan di unsur seni, kan gitu. Dimodifikasi, Pak, ya? Dimodifikasi. Makanya terus terang menurut kami sebagai masyarakat adat, ketika ada kejanggalan seperti itu, ya kami merasa tersentuh, gitu loh. Pak, untuk sananempeng sendiri dipakai kapan tuh, Pak? Kalau sananempeng itu kan sifatnya selendang, dia paling kecil ukurannya. Terus yang namanya anteng itu khususnya dipakai perempuan penutup buah dada. Karena mohon maaf, yang namanya anteng itu kan lebih panjang. Karena ukuran dadar cewek itu kan beda-beda. Wentennya ampis, wentennya gendut, gitu loh. Karena zaman dulu memang belum ada bra ya, Pak, ya? Iya, jadi pasti. Itu, ya? Sama, saya kira di mana-mana zaman dulu nggak ada baju. Cuman mohon maaf, kami di masyarakat Tenganan masihlah melakukan hal seperti itu. Makanya sampai sekarang, kami di Desa Adat Tenganan Pegeringsingan, ketika melakukan upacara, kami tanpa baju. Bagi yang pria. Bagi yang pria, yang cewek juga enggak pakai baju. Dia cukup pakai anteng, gitu loh. Kayak, nah contoh-contoh pakaian yang dipoto itu enggak ada. Kami cuma punya satu baju, Bu, baju kulit aja. Baju kulit, Pak. Kemudian, Pak, untuk Bapak sebagai tokoh adat sendiri, bagaimana memberitahu generasi muda untuk terus melestarikan ini dan belajar? Gitu, proses apa namanya itu proses mengingatkan masyarakat kami di sini. Itu medianya melalui upacara. Melalui upacara. Kenapa kami katakan melalui upacara? Sosialisasi terhadap pelestarian ini melalui upacara. Nah, di dalam upacara itulah banyak ditekankan untuk pelestarian. Salah satu contoh, ketika ada kegiatan upacara, kelompok remaja putra kami dikumpulkan. Dan kebetulan di Tenganan ada 3 kelompok. Kelompok yang paling selatan, kelompok Truno Tumu Tengah, Tumu Kelod. Yang dari utaranya lagi kelompok Tumu Tengah, yang satu lagi kelompok Tumu Kaje. Di sana mereka disediakan upacara yang merupakan media untuk sosialisasi tadi. Termasuk etika, apa namanya, pendewasaan, moral dan sebagainya. Contoh, mereka diberikan wilayah, luasan tanah yang dikelola sendiri, gitu. Nanti hasilnya itu dipakai untuk upacara, gitu. Tidaklah berupa urunan kami di sini lah. Berarti gini ya, tidak apa istilahnya mandiri, Pak, ya, Diki? Mandiri, memang betul. Mandiri, memang sangat mandiri kami. Karena apa? Kita bergeser sedikit dari kain geringsing. Kenapa kami katakan mandiri? Kami diupayakan untuk menjadi masyarakat supaya tidak ketergantungan. Artinya, apa yang menjadi sarana upacara kami di sini harus kami dapatkan di Tenganan. Langsung dari alam. Untuk mendapatkan itu, kami sudah dibuatkan aturan yang membuat terhadap proteksi daripada wilayah kami di sini. Itu. Sehingga, nah, cuman yang Ibu katakan tadi, modernisasi, gengsi dan lain sebagainya memang betul. Contoh salah satu dari istri saya sendiri, ketika ada upacara, mereka sudah ingin mempergunakan buah impor. Padahal kami di sini punya loh yang namanya buah sentul, yang namanya kali asem. Bahkan kalau di kota kali asem itu mahal. Kan sentul itu mahal. Di sini sudah disediakan di hutannya langsung. Iya, sudah disediakan. Karena hutan kami dijaga betul di sini. Itu sangat dilindungi. Oleh desa adat juga. Oleh desa adat, karena dari luasan yang kami miliki 917,200 hektar, itu 591% itu hutan. Termasuk hutan produktifnya. Hutan produktifnya itu adalah kebun, itu luasannya 226
226 hektar. Yang 365 hektar itu adalah hutan lindung. Gitu. Dari sana kami memahami bahwa kami di sini diajarkan untuk mandiri dan tidak ketergantungan. Tapi dalam hal ini, tanda kutip mandiri dan ketergantungannya bukan kami menolak apa yang menjadi pengaruh luar, tidak. Tapi minimal kami memfilterisasi. Mana yang harus kami berikan masuk, salah contoh IT kan. Handphone gitu. Handphone memang sangat membantu kami bisa positif. Termasuk juga dalam proses kain geringsing. Iya betul. Untuk pemasaran Pak ya. Pemasaran bukan semata-mata pemasaran, pengadaan bahan. Oh ya, lebih kan gampang bisa telepon ya. Karena salah satu bahan kain geringsing itu yang warna merah, kulit akar sunti, itu kami dapatkan di Nusa Penida. Oh, berarti dari sana ya Pak ya? Dari sana karena kandungan merahnya bagus di sana. Lebih bagus ya. Itu akar tadi mengkudunya ya Pak? Iya, kulit akar mengkudunya. Makanya dengan adanya telepon, kami tidak harus ke Nusa mendapatkan telepon tolong kirim kan. Begitu juga kapasnya, kapas benang Bali itu kualitasnya jauh lebih bagus yang ada di Nusa. Di Nusa juga ada kapasnya. Tadi kan ada warna merah Pak, itu kan mitosnya zaman dulu itu disebutkan warna merah itu darah. Iya. Itu apakah mitos atau memang seperti apa kisahnya Pak? Kami jujur sebagai masyarakat adat, entah itu mitos atau apa, tapi yang saya dengar dari orang tua, warna merahnya itu merah darah. Bukan berarti merah dari darah. Tapi warna merahnya seperti darah. Merah darah. Sama halnya kalau ibu mencari salah satu kain kan, saya mau cari biru laut, biru langit. Apakah biru itu jatuh dari langit kan gitu. Nah makanya saya tidak berani menyatakan bahwa itu mitos atau apa. Yang jelas semasa saya dari kecil yang saya dengar warnanya merahnya merah darah. Berarti, nah ini mungkin kalau diplesetkan mungkin wah dari darah ya, gitu. Tetapi ini juga merupakan keuntungan bagi kami. Dengan adanya itu banyak orang penasaran ingin datang ke Tenganan. Kan akhirnya melihat kainnya secara langsung gitu Pak. Secara langsung. Kalau kita mau cari darah, PMI aja sulit cari darah, kita pakai kain kan. Kemudian untuk kainnya sendiri sudah diekspor ke luar negeri juga kan Pak? Sudah termasuk, tetapi keberadaan kain geringsing sekarang jauh lebih banyak beredar di Bali. Karena banyak masyarakat luar khususnya yang ada di Bali mengikut sertakan kain geringsing itu di dalam tempat-tempat suci. Salah satu dipakai untuk sesunan atau di Jempane atau di Ratu Gede dan lain sebagainya. Dan saya yakin geringsing itu akan jauh lebih berarti ketika mereka kain itu ada di Bali. Apalagi ada di disucikan. Kalau ada di luar negeri, ya minimal mereka sebagai kolektor, fashion, dan lain sebagainya. Kalau di Bali kan dipakai di sesunan, ya, artinya secara nilai filosofinya lebih akan tinggi, jauh lebih berarti. Tapi bukan berarti kami menolak apa yang di luar. Makanya kadang-kadang kita sebagai masyarakat adat Tenganan melihat geringsing itu disalahgunakan fungsinya, bukan ya, kita marah, paling tidak kita merasa kecewa gitu. Karena kan pembuatannya susah, prosesnya juga panjang Pak ya. Makanya yang dari pengalaman saya yang paling menghormati nilai filosofi daripada kain geringsing itu adalah orang Jepang. Oh, kenapa gitu Pak? Karena mereka sangat percaya dengan hal-hal yang sifatnya seperti itu. Kalau mereka anggap kain geringsing itu di Jepang sudah tidak ada yang memelihara, mereka lebih baik mengembalikan ke kami ke sini gitu loh. Tapi kalau yang di tempat lain lebih dominan mungkin dipakai fashion. Fashion ya Pak ya. Tadi kan untuk Sanan Peg sendiri kan dipakai juga untuk upacara. Upacara juga. Bagi yang saudaranya meninggal gitu ya. Bagi mereka yang kanan kirinya meninggal, kan yang di tengah hidup. Jadi yang tengah ini dianggap bahaya dipakai juga. Iya, upacara itu. Siapa tahu nanti pada percontohan itu yang di tengah kan dijepit sanannya itu loh, makanya dibuatkanlah upacara seperti itu. Iya. Kemudian untuk kedepannya seperti apa nih Pak dari adat sendiri untuk mengembangkan kain geringsing ini? Kalau proses pengembangan saya tetap berharap, tapi saya lebih cenderung lebih berharap dari sisi memberikan pemahaman terhadap generasi penerus kami terhadap kain geringsing itu sendiri. Pentingnya ya Pak ya? Paling penting itu ketika masyarakat kami menghargai dan menghormati kain geringsing itu, saya yakin dalam proses itu pasti dilestarikan. Tetapi kalau itu sebaliknya, kalau masyarakat kami sudah tidak mau memahami apa yang terkandung di dalam kain geringsing itu, saya yakin tidak menutup kemungkinan itu akan hilang gitu loh. Makanya saya
katakan di awal tadi, saya sangat yakin dan seyakin-yakinnya bahwa kain geringsing akan selalu eksis di Tenganan. Tidak akan pernah punah ya? Di Tenganan. Di Tenganan. Ya, tidak kalau di luar ya kami tidak paksakan karena kami pun terkait dengan nilai filosofinya kami tidak memaksakan untuk masyarakat luar untuk dia percaya dengan kain geringsing itu sendiri. Tetapi ini kebalik karena beliau-beliau yang dari luar lah menghormati apa yang terkandung di dalam nilai filosofi yang ada di kain itu sendiri. Ada nggak batasan usia untuk generasi muda kalau mau belajar Pak, atau dari sekecil-kecilnya mereka boleh? Kalau batasan tidak ada. Tidak ada. Ya? Sepanjang apa istilahnya batasan itulah. Nah, salah satu contoh masa anak kecil diperkerjakan. Minimal yang namanya anak kecil itu pasti diperkenalkan kan. Etika Pak ya. Sebelum dia makan paling dicium-cium aja dulu, dipakai mainan kan gitu. Dilihatin itu dulu sama ibunya. itu saya kira. Tergantung juga udah tua. Itu kita tidak punya batasan bahwa umur 70 tidak boleh buat geringsing. Sepanjang dia masih peduli, care dengan kain geringsing dan itu, dia mampu dan dia mau, itu desa tidak akan membatasi. Silahkan ya. Silahkan. Kalau generasi muda biasanya usia berapa memasuki untuk memulai membuat Pak? Kalau mulai membuat ya minimal lah kalau geringsing ini itu SMA lah, kelas 1 udah mulai lah. Berarti 18-an ya. Ya. Satu supaya tidak mengganggu sistem pendidikannya. Ya, kedua memang dia wajib ikut terlibat di dalam melestarikan sebagai generasi penerus. Kalau SMP masih jarang. Paling tidak dia bikin yang ibu katakan KW itu. KW. Ya, yang namanya kalau sekarang poplendoan. Poplendoan ya. Nah, terkait dengan harga kan Tribuners mungkin banyak ingin tahu nih. Kalau yang paling murah itu yang kain geringsingnya asli berapa? Yang pertama kalau yang namanya harga itu kan relatif. Relatif. Satu itu kualitas, ya kan gitu. Itu rata-rata lah 900 sampai 1.200.000 yang paling pendek. Itu standar ya Pak? Ya, standar. Kalau yang namanya anteng itu kisarannya 1.300 sampai 1,5 juta. Kalau yang namanya patlikur itu kisarannya 1.007 sampai 2.000. Patlikur itu kan apa Pak? Patlikur itu lebarnya 40 cm. Nanti bisa Ibu lihat. Ini kalau lebih mahal lagi? Lebih mahal. Tapi ada yang lebih besar lagi yang namanya putri. Wayang putri itu kisarannya 12 sampai 15 juta. Kalau yang semakin antik semakin tua bukan usianya? Semakin antik sih sebenarnya. Semakin ukurannya besar dan motifnya. Kalau sudah kita berbicara wayang, rumit itu ya? Tingkat kesulitannya lebih tinggi. Makanya harganya pun lebih mahal. Lebih mahal. Kalau wayang kebo itu kisarannya ya 18 sampai 20 juta gitu. Kalau kan katanya ada yang semakin antik semakin lama nih kok lebih mahal lagi. Lebih mahal karena ini tergantung bagi yang menilai. Salah satu contoh kalau kolektor dia sangat menghormati yang namanya proses, kondisi dan proses itu. Kalau seperti yang biasa-biasa kadang-kadang dia kaget. Dia seolah-olah mohon maaf dia melihat bentuk kain dan harga. Dia selalu membandingkan itu. Masa kain cenek maju di 1 juta itu. Dia nggak lihat prosesnya panjangnya Pak. Nah, tetapi setelah kita jelaskan itu mereka menyadari dan kami juga tidak paksakan dia untuk harus beli 1.200.000 enggak gitu loh. Kalau kita mau melihat dari sisi ekonomisnya. Kemudian gitu. Kan gara-gara itu hadirlah Poplendoan tadi itu Pak untuk mengakomodasi bagi yang ingin punya tapi nggak punya budget lebih. Harganya lebih. Tapi memang tetap itu kami katakan bukan double ikat, itu single ikat. Single ikat ya. Dia kayak KW gitulah Pak istilahnya. Ya KW lah. Kami sangat tidak setuju dengan istilah tiruan itu loh. Kalau mungkin bahasa yang lebih halus ini kan kalau udah tiruan itu palsu kesannya palsu kayaknya bohong gitu loh. Kalau ada asli ada palsu bohong kayaknya. Nah minimal apa istilahnya? Kalau tiang katakan di Tenganan yang aslinya itu namanya geringsing, double ikat, yang poplendoan itu single ikat. Karena satu arah yang dimotif, yang satu arahnya lagi benang yang sama. Dari pakai mesin ya? Pakai benang mesin dan tidak dimotif lah sebelumnya. Cuman satu yang dimotif, pakannya aja. Itu untuk kentannya sendiri harganya lebih murah tentunya Pak? Jauh lebih murah. Karena itu kan tergantung kan kembali yang katakan dari tingkat pembuatannya itu lebih gampang. Makanya generasi muda, generasi penerus kami, dia berproses berbelajar untuk pembuatan geringsing dari situ awalnya. Minimal hitung-hitungannya dia paham. Sedikit Pak, kita keluar dari geringsing untuk
balai-balai di sini itu kan nggak boleh diinjak atau diduduk, itu kenapa Pak? Balai Agung Intan. Sekarang begini, bukan tidak boleh diinjak, karena balai-balai yang ada di luar ini itu kategori balai suci. Oh, balai suci. Nah, kesucian ini akan dibuktikan dari pakaian. Mungkin ibu tidak boleh naik karena pakaian ibu lah yang tidak memenuhi persyaratan. Nah, salah satu contoh ketika tim Tribun Bali datang pakai celana panjang dengan sangat hormat, tidak boleh naik. Tidak boleh. Tapi kalau pakai kain? Kalau pakai kain boleh naik, tapi tetap ada batasan. Ada batasannya. Ya. Dan itu kalau cuntaka juga nggak boleh. Nggak boleh kalau yang. Dan cuntaka itu tidak desa yang menilai. Itu harus datang dari diri sendiri. Salah satu contoh ibu dari kaum perempuan. Saya kan tidak mungkin tahu ibu lagi cuntaka atau tidak. Ibu sendirilah. Karena apa? Hal-hal itu nanti pahalanya kembali ke diri sendiri. Makanya akhirnya lebih baik dibatasi gitu. Dibatasi. Daripada nanti saling. Makanya salah satu contoh istri saya kalau dia lagi haid, dia otomatis minta izin sama pimpinan. Izin dia lagi haid kan itu. Itu diberikan hak oleh adat. Tidak dipaksakan gitu. Terkait dengan pandemi ini berarti nggak terlalu berpengaruh Pak, karena semua sudah disediakan dari alam. Kalau tidak berpengaruh sih berpengaruh jelas. Pastinya. Biar yang tidak sombong nanti yang namanya pandemi, jangankan kita, Amerika pun teter kan, dunia masalahnya. Kalau dulu nyepi itu kan cuma Bali, sekarang namanya corona nyepi itu seluruh dunia kan. Nah, bukan berarti tidak ngefek, tetapi kalau kami mengukur dengan papan pangan sandang, itu memang betul. Tidak terlalu membuat kami kelaparan lah istilahnya. Karena dengan sistem tadi yang Ibu katakan, mandiri dan tidak ketergantungan, saya masih bisa. Masih bisa ngajang itu istilahnya. Kari Mersidang ngajang 3 kali sehari gitu loh. Karena napi jumlah penduduk kami di sini 688 orang dengan luasan yang kami miliki 917,2 hektar. Baru lahir mereka sudah mempunyai hak 1,5 hektar. Dan mereka bisa menggunakan itu. Bisa menggunakan itu. Makanya seperti saya katakan tadi, kepemilikan tanah secara pribadi tetap diakui oleh desa adat, tetapi diatur guna kepentingan bersama. Ibu tendados ngadol tanah keluar desa. Ibu tendados nebang pohon sembarangan. Itu semua diatur. Nah, dengan itulah saya merasa yakin bahwa kita masih bisa akan menjaga ini semua. Menjaga ini semua dan melepaskan diri dari dampak-dampak yang negatif seperti itu. Tetap sih saya bukan bagaimana yang namanya corona, siapa sih yang tidak tahu yang namanya si Made Corona itu. Made Corona, tapi akhirnya lebih ke karena sudah mandiri lebih bisa artinya Pak. Salah satu contoh yang katakan, nah ketika ada upacara kami memang tidak boleh meniadakan upacara dalam 1 bulan. Kalau kita memang tidak meniadakan upacara, kami harus meniadakan 1 tahun. Karena ini adalah bentuk daripada siklus kehidupan. Nah, tetapi yang kita antisipasi dengan adanya corona, kembali ke corona, mungkin tiang kunjungan, tiang batasi. Upacara tiang tetap jalan. Tetap jalan. Apa yang saya harus lakukan, saya lakukan. Tetapi kan kunjungan orang kita batasi. Karena penularannya dari manusia. Penularannya kan dari manusia ke manusia. Cuman itu aja antisipasinya. Astungkare, mudah-mudahan kita di seluruh Bali, di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, apa yang menjadi corona itu cepat hilang lah. Mungkin yang terakhir Pak, harapan terkait dengan kain geringsing dan Desa Tenganan sendiri, apa artinya kepada Tribuners harapannya? Kalau kami sebagai masyarakat adat, harapan kami ke depan, terutama kepada masyarakat kami sendiri dulu. Kami pun sebagai masyarakat adat dengan Pegeringsingan mempunyai suatu kekhawatiran. Sampai kapan kami bisa melestarikan ini? Itu yang pertama. Yang kedua, harapan kami juga dengan adanya pengakuan kain geringsing itu di mata pemerintah. Bahkan sekarang saya masih dalam proses untuk mengadukan ke UNESCO untuk pengakuan kain geringsing ini. Mudah-mudahan dengan adanya pengakuan pemerintah, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, sehingga keberadaan kain geringsing kami mempunyai tempat di masyarakat umum. Di sisi lain, di samping memang kain geringsing itu adalah salah satu pendukung atau salah satu sarana untuk kami melakukan upacara. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Artinya harapannya agar generasi muda terus melestarikannya. Terus, dan itu besar. Makanya kekhawatiran kami sampai kapan itu masyarakat kami mampu melestarikan itu yang merupakan tanggung jawab kami sebagai generasi penerus, sehingga kami harus
continue berkelanjutan untuk memberikan pemahaman terkait kain itu, bukan semata-mata dalam proses, tetapi ada hal yang paling penting, nilai filosofi kain itu sendiri. Sebagai bentuk warisan budaya kami, warisan leluhur kami di sini. Mungkin yang terakhir paling satu Pak, harapan kepada Tribun Bali di ulang tahun ke-8. Iya, apalagi terkait dengan ulang tahun kami atas nama masyarakat adat, dalam kesempatan ini hari ulang tahun Tribun Bali yang ke-8, karena ini merupakan hari ulang tahun yang ke-8, angka yang sangat istimewa. Itu kami berharap Tribun Bali tetap jaya dan eksis di Indonesia. Terima kasih. Sekian Tribuners, obrolan dengan Bapak Iputu Suarjana sebagai klien Desa Tenganan. Sangat luar biasa, banyak ilmu yang kita dapat dari beliau, dan harus juga generasi muda untuk melestarikan budaya, termasuk khususnya di Tenganan, bagaimana agar Tenganan tetap terkenal di dunia dan juga sebagai wilayah yang sangat indah bagi Bali sendiri, Bang. Semoga generasi muda bisa terus melestarikannya. Akhir kata saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.